Selamat sore teman-teman, saya Irdianto Rusdi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berbagai persoalan dalam penggunaan bahasa Indonesia, baik kalimat maupun kata serta dalam hal berkomunikasi. Persoalan yang pertama, implementasi kedudukan bahasa Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya seperti sorry, TV, toilet, inskur, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan bahasa nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Jati diri sebuah bangsa salah satunya dapat dilihat dari bahasa. Tak terkecuali, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam aspek kehidupan sehari-hari warga Indonesia dalam berkomunikasi. Seringkali dengan alasan mempermudah komunikasi, tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan benar. Contohnya dengan penyisipan bahasa asing sebagai pengganti bahasa asli. Bahasa asing yang disebutkan di sini adalah penyisipan kata dan penggunaan istilah bahasa Inggris pada penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya sorry, on the way, feeling, in score, dan masih banyak contoh yang lainnya. Hal ini dianggap bahwa akan terlihat modern dan terpelajar jika menggunakan istilah atau bahasa asing dalam berkomunikasi pada pergaulan sehari-hari. Sebagai kalangan muda yang bertanggung jawab, kita sebagai kalangan muda mempunyai peranan penting untuk mengambil bagian dalam pelestarian bahasa Indonesia, karena kalangan muda yang paling banyak memiliki kegiatan yang mewajibkan berbahasa yang benar, seperti pergaulan dengan teman, berkomunikasi dengan dosen, ataupun senior di kampus. Tentu kita dituntut untuk mewajibkan untuk menggunakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut saya akan tawarkan untuk kedepannya agar upaya-upaya bahasa Indonesia benar-benar diimplementasikan. Yang pertama, perlu mendalami dan belajar lagi tentang bahasa Indonesia, dan sekiranya perlu ada kesadaran dari dalam kita bahwa pengetahuan atau penguasaan bahasa kita kurang. Yang kedua, tetap melestarikan tata cara berbahasa atau berbicara yang baik dan benar. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia. Dan yang keempat, harus terbiasa untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Persoalan yang kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara dengan siapa, di mana, kapan, dan situasi apa, dan apa tujuan pembicaranya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung lawan bicara? Menghadapi lawan bicara, tentu kita harus tetap menunjukkan sifat yang baik serta perilaku yang baik. Menghadapi lawan bicara yang sok pintar tentu tidak nyaman. Sebagai lawan bicara, kita harus tetap menunjukkan sikap kita bahwa untuk saling menghargai serta tidak menghindari lawan bicara kita. Yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi lawan bicara kita yang sok pintar terhadap apa yang kita sampaikan. Yang pertama, kita tetap mendengarkan mereka untuk memberikan argumen mereka. Yang kedua, tidak perlu memberi pujian yang berlebihan, karena semakin kita memberikan pujian, mereka akan malah semakin menjadi. Karena orang yang sok pintar, mereka tidak butuh argumen balasan, mereka hanya butuh pujian. Kita cukup memberikan saja pujian yang kecil, biar mereka senang, atau biar mereka merasa puas. Yang ketiga, menegur
yang sok pintar. Kita menghadapi orang yang sok pintar, kita tidak boleh diam saja. Kita harus berbicara, berani mengatakan apa yang seharusnya. Persoalan yang ketiga, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makan. Perbedaan suatu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diterima, tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Baik, kesalahan penulisan pada teks bacaan bukan karena kekeliruan, tapi keterlaluan. Munculnya kesalahan tersebut karena kekurangnya ketelitian penulis pada saat menulis. Sebagai solusi selanjutnya, untuk penulis selanjutnya, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, penulis sangat diharapkan untuk lebih teliti dalam menulis dan perlu adanya memberi koreksi kembali apa yang telah ditulis atau membaca ulang, sehingga bisa diketahui bagian mana yang harus diulang dan bagian kata mana yang pengetikannya. Persoalan yang kelima, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah. Kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai alasannya. Setelahnya, berikan penjelasan secara lengkap 3 kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama, kata akhlak. Akhlak seharusnya akhlak, karena akhlak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, resiko. Seharusnya risiko yang benar, karena resiko adalah bentuk kata tidak baku dari risiko, dan sudah tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, fikir. Seharusnya pikir. Yang keempat, sekretaris, bukan sekretaris, karena sekretaris adalah kata yang baku dan sekretaris bentuk kata tidak baku dari sekretaris, dan sekretaris itu adalah fungsi atau jabatan. Yang keempat, 5, November. Seharusnya November. Yang keenam, nasihat. Seharusnya nasihat, karena nasihat adalah bentuk kata tidak baku dari nasihat. Yang ketujuh, ajas. Seharusnya asas, pakai S bukan pakai Z. Yang kedelapan, analisa. Seharusnya analisis. Yang kesembilan, foto. Seharusnya foto. Yang ke-10, izin. Seharusnya izin, pakai Z bukan pakai J. Yang ke-11, himbau. Seharusnya imbau, karena imbau adalah bentuk kata yang baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 12, geladi. Seharusnya geladi, karena tanpa E dalam tulisan geladi itulah bentuk tidak baku atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 13, hierarki. Seharusnya hierarki, karena hierarki adalah bentuk kata yang tidak baku dari kata hierarki. Yang 14, realitas. Seharusnya realitas. Realitas adalah bentuk kata yang baku dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 15, syaraf. Seharusnya saraf. Kalimat di atas, kata di atas adalah bentuk kata yang salah dan telah diubah menjadi kata yang benar. Untuk penulisan, kita perlu memperlihatkan pemilihan kata yang baik dan benar. Perlunya kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Kebenaran yaitu adalah kata yang mengikuti kaidah kata baku bahasa Indonesia. Dan ketepatan, penulis harus mungkin memilih katanya dalam menulis untuk mencapai maksud tertentu. Dan kelaziman bahwa kata tersebut sudah diterima oleh umum. Yang keenam, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif. Yang pertama, contoh kalimat tidak efektif. Bagi mahasiswa angkatan 2014, wajib hadir pada kuliah perdana. Dan kalimat efektifnya, mahasiswa wajib hadir pada kuliah perdana. Karena kalimat efektif tidak boleh dilalui kata depan. Jadi, yang perlu dihilangkan adalah kata bagi di depan mahasiswa.
Yang kedua, kalimat efektif harus hemat kata. Contoh, para hadirin dimohon berdiri. Kalimat efektifnya, hadirin dimohon berdiri. Yang ketiga, kalimat efektif tidak bermakna kias. Bermakna kias maksudnya tidak menggunakan pengandaian atau ibarat. Contoh, kalimat tidak efektif. Para tikus-tikus itu telah merampok uang rakyat. Dan kalimat efektifnya, para koruptor itu telah mengambil uang rakyat. Contoh kalimat yang tidak efektif. Ia naik ke atas. Kalimat efektifnya, ia naik. Karena kalimat efektif tidak perlu pemborosan kata. Yang kelima, kalimat efektif tidak bertele-tele. Contoh, kalimat tidak efektif. Penelitian ini mengambil judul tentang manfaat ASI bagi bayi. Kalimat efektifnya, penelitian ini berjudul manfaat ASI bagi bayi. Jadi, demikianlah apa yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi sebagai acuan untuk kebenaran selanjutnya. Terima kasih.